Nah ini kisah waktu saya tuh mau ikut lari pagi. Jadi zaman saya masih muda itu anak-anak itu sukanya lari pagi. Mereka biasanya sih keluar jam 4 pagi. Nah waktu itu di daerah kami di Kokosan itu kan lagi dihebohkan dengan kemunculan sundel bolong, ya kan? Karena waktu ada orang jualan bakso sama sate itu di dekat pos di daerah Pisang arah Kokosan itu kan ada pedagang bakso dan sate yang diganggu oleh sundel bolong itu, sehingga cerita seram itu kan menyebar ke seluruh kampung ya, bukan kampung Kokosan sama Pisang aja, tapi kampung yang lain mereka itu juga heboh dengan cerita sundel bolong itu. Nah, kebetulan cerita itu sampai juga ke telinga kita. Tapi karena kepengen banget ikut lari pagi ya saya tidak peduli gitu kan. Jadi saking semangatnya saya tuh berangkat dari rumah itu jam 2:30. Jadi jalanan tuh masih sepi. Waktu itu kan Semarang nggak seperti sekarang. Dulu Semarang tuh banyak lewat bulak gitu, tanah kosong yang ada rumputnya banyak. Jadi saya lari gitu kan. Wah, lari gitu. Kemudian sampailah saya ke daerah bulak yang kalau ditarik garis lurus tuh pas di pos yang dulu ada sundel bolong yang ganggu tukang bakso itu. Nah, kebetulan waktu itu ada bayangan putih jalan pelan-pelan gitu kan. Saya itu langsung teringat cerita itu, kaget, menggigil saya, takut rasanya kan gitu. Tapi saya beranikan juga lari pelan-pelan gitu kan, pelan-pelan, pelan-pelan. Taunya tetangga saya sedang ngomong anaknya itu, orang daerah apa itu Kokosan Raya itu. Katanya anaknya itu nangis terus, sehingga ya terpaksa sama mbahnya itu diajak jalan-jalan. Nah ketika saya melihat dia menyapa, toh adiknya saya ya jenggirat gitu, takut kan. Waduh, sundel bolongnya ngomong nih sama saya kan gitu. Tapi ketika saya lari saya dipanggil lagi. Nah Iwan katanya gitu kan. Saya tengok kan, ya ampun tetangga saya ternyata. Dia bilang, jangan lari mas katanya. Saya ini lagi ngomong anak saya ini, apa cucu saya ini, lagi ngomong cucu saya. Dia nggak bisa tidur, nangis terus, terpaksa saya bawa jalan-jalan. Saya hanya senyum-senyum, loh kok larinya sendirian? Iya bu, saya mau ngumpul sama teman-teman. Dia terus ngomong lagi, lari kok jam 2:30. Saya jadi kaget saya. Ternyata baru 2:30, 1,5 jam lagi saya nunggukan kawan. Akhirnya daripada saya nunggu teman-teman ya saya lari sendiri aja pelan-pelan. Setelah lewat gula itu kan daerahnya ramai terus, jadi nggak begitu takut. Saya lari. Sudah jam 4:30 saya balik pulang. Ya pengalaman ini akan selalu saya ingat karena lucu. Lucu melihat ekspresi saya, melihat orang pakai pakaian putih-putih itu, bayangan putih itu. Juga saat saya mau balik lari, kalau misalnya nggak dipanggil ya saya benar-benar lari ngicir ya, ngacir ya, sifat kuping ya. Karena saya sangka saya itu ketemu sama sundel bolong. Orang Jawa itu kalau kasih nama anaknya itu kan
seenaknya juga. Tapi jujur mereka walaupun kelihatan seenaknya itu selalu ada makna gitu kan. Ada maknanya sebetulnya, namanya itu semua bermakna. Walau ada yang namanya glade, emprit ya kan. Karena bapaknya itu suka burung. Nah, ada juga yang namanya budi ya kan, supaya orangnya berbudi, harto supaya orangnya kaya kan gitu. Nama teman saya ini yang mau saya ceritakan ini Nanti Prasetyo. Nah, ini benar-benar lucu ini. Karena apa? Waktu itu ada guru baru di sekolah saya. Nah, satu persatu kan disuruh memperkenalkan nama nih. Saya maju, nama, hari, terus lagi lewat. Yang lainnya, nama Yosef, lewat gitu. Nah, ketika teman saya maju, ditanya, siapa namamu? Nanti Pak, katanya. Oh, aduh, repot nih. Gurunya dengan bingung dia menatap lagi. Siapa namamu? Nanti Pak, katanya gitu. Wah, lama-lama tuh gurunya gebrak meja. Gitu kan. Kamu kurang ajar ya, mentang-mentang saya guru baru ditanya kok seenaknya jawabnya. Siapa namamu? Katanya gitu. Nanti Pak, katanya gitu. Teman saya udah bingung nih. Wah, udah kebingungan, tengok gimana. Gurunya udah marah gitu kan. Wah, akhirnya guru itu sudah nggak tahan lagi. Keluar, katanya gitu. Iya Pak, katanya. Setelah teman saya tuh keluar, guru itu kan ngedumel. Orang ditanya baik-baik kok jawabnya nanti katanya. Lah, teman-teman kita yang lain kan akhirnya kan memberitahu ke guru itu, memang namanya nanti Pak. Kalau Bapak tanya, ya namanya tetap nanti, katanya gitu. Wong namanya nanti, ya ditanya jawabnya nanti gitu loh Pak. Baru guru itu tahu. Terus akhirnya anak itu dipanggil, dia minta maaf gitu. Aduh, macam-macam.